Selamat sore dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Sipora Karolin Apono, dengan NIM P07172323045 untuk dapat memaparkan resume dari Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan. Presentasi ini akan membahas bagaimana sistem informasi laboratorium dapat meningkatkan efisiensi dan mutu layanan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Sebelum pengembangan sistem informasi laboratorium ini berlangsung, Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menghadapi beberapa tantangan utama, seperti yang pertama, proses pendaftaran yang masih manual dan seringkali menyebabkan antrian yang panjang. Masalah antrian yang panjang ini menyoroti bahwa tanpa sistem digital, proses pendaftaran yang menggunakan metode konvensional dapat memperlambat pelayanan. Yang kedua, pencatatan hasil pemeriksaan yang tidak terintegrasi membuat laporan sulit diakses dengan cepat. Contohnya, ketika hasil pemeriksaan tersebar di dokumen manual, staf harus mencarinya secara manual, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, administrasi yang memakan waktu menjadi kendala dalam melayani pasien dengan optimal. Administrasi manual membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk memberikan layanan langsung kepada pasien. Jadi, dari paparan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan sistem informasi laboratorium adalah untuk menghadirkan sistem yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan mutu layanan laboratorium secara keseluruhan. Adapun metode pengembangan sistem informasi laboratorium dapat menggunakan kombinasi metode waterfall dan metode Scrum. Kedua metode ini digabungkan untuk memaksimalkan struktur dalam pengembangan yang disebut waterfall dan fleksibel dalam pembaruan sistem yang disebut Scrum. Alur kerja melibatkan beberapa langkah seperti pendaftaran pelanggan, proses pemeriksaan sampel, validasi oleh dokter, dan akhirnya pelaporan hasil yang dapat terintegrasi. Alur kerja ini menunjukkan bagaimana semua komponen dalam laboratorium terhubung dalam sistem untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Setelah itu, ada fitur-fitur yang sangat penting yang digunakan dalam sistem informasi laboratorium, yaitu pendaftaran dengan QR Code. Pelanggan tidak lagi perlu membawa dokumen fisik atau mengingat nomor pendaftaran, dan cukup dengan QR Code, data pelanggan langsung tersedia pada sistem. Setelah itu, validasi oleh dokter. Fitur ini menambahkan lapisan pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil laboratorium akurat sebelum diterbitkan. Setelah itu, laporan keuangan dan statistik. Fitur ini membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data keuangan dan statistik yang tersedia secara real time. Setelah itu, adapun riwayat pemeriksaan pelanggan. Semua riwayat pemeriksaan pelanggan dapat dilihat kapan saja dan di mana saja, yang mempermudah pelanggan dalam melacak kesehatannya. Adapun alur sistem yang dirancang oleh sistem informasi laboratorium. Yang pertama, pendaftaran pelanggan, mengisi data dan mendapatkan QR Code. Pendaftaran menjadi sederhana dan cepat dengan bantuan QR Code yang langsung terintegrasi dalam sistem. Kemudian sampel yang diperiksa oleh analis dan diverifikasi oleh dokter. Proses pemeriksaan berlapis ini memastikan bahwa hasil laboratorium memenuhi standar kualitas sebelum diberikan kepada pelanggan. Kemudian sistem mencetak invoice serta pelaporan keuangan. Proses pembayaran dan administrasi menjadi satu langkah otomatis sehingga mengurangi beban staf administrasi.
Setelah sistem informasi laboratorium dijalankan dengan baik, adapun hasil implementasi sistem informasi laboratorium. Yang pertama, output system. Laporan hasil pemeriksaan, statistik pendapatan, dan pemakaian reagen. Sistem menghasilkan laporan otomatis untuk membantu manajemen memahami efisiensi dan kebutuhan operasional dalam laboratorium. Yang kedua, peningkatan mutu layanan, pengelolaan data lebih efektif, dan efisiensi operasional. Sistem ini tidak hanya memperbaiki pelayanan pelanggan, tetapi juga meningkatkan produktivitas internal laboratorium. Dan bukan saja di laboratorium, tetapi sistem informasi juga memiliki cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyampaikan data, dan cara-cara yang diorganisasikan untuk menyimpan, mengelola, dan juga mengendalikan dalam melapor informasi sedemikian rupa, sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas dari suatu informasi yaitu tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan juga relevan. Pada poin yang pertama yaitu akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan tidak biasa atau mengikat. Akurat juga berarti informasi harus jelas dan mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi yang sampai ke penerima, informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat pada waktunya, yang berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena sudah lama. Jadi, informasi merupakan landasan di dalam pengambilan suatu keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu relevan, yang berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Misalnya, relevan informasi untuk tiap-tiap orang, satu dengan lainnya yang berbeda. Dan dari suatu kualitas sistem informasi, ada juga komponen yang sebuah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan yang di dalam sistem. Komponen sistem informasi yang dimaksudkan adalah bagian-bagian dari suatu sistem informasi yang mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya proses pemasukan data, pengolahan data menjadi informasi yang bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam sistem informasi? Komponen sistem informasi terbagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan secara fungsional. Komponen-komponen sistem informasi secara fisik yaitu 1. Ada perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Database, 4. Prosedur, dan yang kelima personil atau brainware. Yang pertama, perangkat keras digambarkan sebagai mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan output. Komponen-komponen hardware ada beberapa, yaitu yang pertama, Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU. Proses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer. Yang kedua, Storage Unit atau penyimpanan data baik yang bersifat temporer atau sementara ataupun permanen. Yang ketiga, input device, memasukkan data, merubah data untuk memproses dalam komputer. Yang keempat, output device, menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user. Yang kelima, telecommunication device,
untuk mengendalikan peralihan informasi menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software adalah sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan digunakan untuk pengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga ada database. Database adalah kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang mempermudah proses pengambilan kembali. Sistem database adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer, serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan pengguna lainnya. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang ditentukan untuk operasi sistem komputer. Sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer, tahapan yang harus dilakukan yaitu untuk memasukkan password atau login dalam jaringan komputer. Yang kelima ada brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat langsung dengan pengelolaan komputer. Para spesialis yang bertanggung jawab dan penerapan dan menjalankan sistem informasi tersebut dengan baik. Setelah 5 komponen sistem informasi, ada pun juga komponen sistem informasi secara fungsional. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional, yang mencakup bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana sistem ini yang biasa melakukan tugas-tugas rutin. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Ini di bagian yang bertugas menyiapkan laporan-laporan yang bersifat periodik. Yang ketiga, sistem database atau sejumlah perangkat keras dan lunak komputer, serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan penggunaan lainnya. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Yang keempat, sistem pencairan yang berfungsi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu manajemen data, berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi lainnya. Setelah sistem informasi pada organisasi lainnya, ada juga infrastruktur yang disediakan oleh Laboratorium Patologi Anatomi yang telah berkembang selama beberapa dekade dan sekarang mulai mendukung teknologi yang berkembang seperti pelacakan rekam medis dan pencitraan digital. Saat ini ada 2 model utama teknologi informasi yang diperuntukkan bagi Laboratorium Patologi Anatomi. Model tersebut yaitu Sistem Informasi Laboratorium Patologi Anatomi yang disebut dengan SILPA dan Sistem Patologi Digital yang disebut dengan SPD. SILPA dapat mengelola alur kerja patologi dan telah diadopsi secara universal di Laboratorium Patologi Anatomi dan berhasil menangani banyak fungsi seperti mengelola daftar kerja, melacak rekam medis, menghasilkan laporan patologi, dan banyak juga. Sistem patologi digital adalah sistem informasi yang relatif baru dikembangkan terutama untuk mengelola citra atau gambar mikroskopis yang sudah didigitalisasi, sehingga ahli patologi dapat dengan mudah mengakses slide digital yang diarsipkan untuk dilihat dan jika perlu membaginya dengan orang lain, melakukan anotasi atau analisis gambar dengan mengintegrasikan SILPA dan SPD, maka akan membantu menyederhanakan alur kerja dan juga dapat meminimalkan pekerjaan manual yang berlebihan dan rawan pada kesalahan, mengurangi biaya pengiriman slide kaca, dan memanfaatkan kuantifikasi berbantuan komputer. Dan dari pengembangan sistem informasi di berbagai bidang khusus,
khususnya di sistem informasi yang ada di Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, bisa dapat disimpulkan bahwa sistem informasi laboratorium ini telah berhasil untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, memberikan kemudahan akses data secara real time, dan juga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam manajemen. Sistem informasi laboratorium juga berpotensi untuk diterapkan di laboratorium manapun dan di tempat-tempat yang membutuhkan sistem tersebut dengan penyesuaian kebutuhan. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.